Selamat siang, Horas. Haras ya, kita mengganggu waktu Bapak ini sebentar dulu Pak ya. Ya, silakan. Eh, karena selama ini kita perhatikan Bapak juga salah satu pemerhati pariwisata ya Pak ya. Ya, Dan baru-baru ini Bapak sudah melaksanakan kegiatan pesta Tahun Baru Batak ya. ya. Menurut Bapak bagaimana sih kesuksesannya pesta Tahun Baru Batak ini Pak? Eh, Kalau menurut pendapat saya sih itu sudah cukup sukses dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bisa terlaksananya dengan baik. Walaupun ada kekurangan di sana sini, ya mungkin itu menjadi pelajaran bagi kita untuk memperbaiki lagi ke tahun-tahun yang akan mendatang. Ya, harapan Bapak ke Dinas Pariwisata ini sebetulnya bagaimana selanjutnya Pak? Dinas pariwisata, saran saya sih harus berperan penuh, ya, berperan penuh dalam semua kegiatan yang bisa mendatangkan wisatawan ke Kabupaten Samosir. Ya, harus berperan penuh dalam banyak hal. Ya, Pemkap diwakili oleh Dinas Pariwisata itu ya harus melakukan itu. Ya, begini Pak, baru-baru ini kita dengar ada kejadian Pak ya, tenggelamnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Samosir ini dan menginap di salah satu hotel. Apa tanggapan Bapak dan kesiapan Dinas Pariwisata sebetulnya agar kiranya eh, pengunjung itu nyaman ketika berkunjung ataupun bermain-main dengan sarana warna air? Oke, baik. Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Dinas pariwisata dan dinas-dinas lain yang terkait ya harus mengawasi sepenuhnya ya, wisatawan yang datang ke Samosir ini. Kita harus paham wisatawan datang ke Samosir itu karena alam, mungkin ya, karena alam dan budaya. Mereka mau menikmati Danau Toba, mereka mau berenang di Danau Toba, atau mereka mau berenang di kolam-kolam renang ya. Sekarang sudah banyak kolam renang di hotel-hotel ya yang ada di Samosir. Ini terima kasih untuk para pengusaha hotel sudah mereka buat kolam renang ya. Tapi ini kan dibutuhkan pengawasan. Saran saya sih ke Pemkab Samosir, Sekip Dinas Pariwisata Samosir, supaya setiap hotel yang punya kolam renang, yang punya pantai bebas untuk orang berenang, supaya dilatih karyawan atau siapa saja ditempatkan di situ untuk mengawasi orang yang berenang di kolam renang, yang berenang di Danau Toba, dan juga harus dibuat batas-batas lintas di perairan Danau Toba di depan-depan hotel, sejauh mana wisatawan bisa berenang, sejauh mana. Jangan wisatawannya berenang sampai ke tengah-tengah, itu kan membahayakan. Nah, dibuat batas-batasnya di mana mereka bisa berenang, dan harus disiapkan safeguard ya. Jadi tim penolong untuk atau pengawas untuk orang-orang yang mempergunakan wahana air ya. Mereka yang berenang di Danau Toba itu ada yang mengawasi lengkap dengan peralatan penyelamatan, pelampung atau apa. Begitu terjadi sesuatu bisa dilemparkan pelampung, bisa ditolong dengan segera, supaya orang nggak takut gitu, nggak takut dan tidak terjadi lagi berulang-ulang seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu ini. Ada tenggelamnya wisatawan datang berkunjung ke Samosir. Ini kan jadi image yang buruk nanti bagi Pemkab Samosir, bagi Dinas Pariwisata Samosir, bagi Danau Toba sendiri, itu menjadi image yang buruk. Itu saran saya, supaya dilatih orang-orang hotel atau siapa saja dilatih untuk menjadi safeguard ya. Jadi tim penyelamat di Danau Toba dan di kolam renang yang ada di hotel-hotel itu. Itu salah saya yang paling penting untuk Dinas Pariwisata. Berarti selama ini belum ada ya untuk tim untuk di pantai-pantai ataupun kolam renang gitu Pak ya. Makanya sudah terjadi. Ya kita sama-sama lihat, kita sama-sama lihat. Yang saya lihat nggak ada tim SAR itu nggak ada. Yang saya lihat ya, tapi saya nggak tahu kalau memang ada di mana gitu ya. Tapi yang saya lihat nggak ada, belum ada tim SAR untuk pengawas orang-orang atau pengunjung yang memanfaatkan Danau Toba untuk mandi-mandi atau bersenang-senang atau duduk-duduk. Yang saya lihat belum ada ya. Tapi ya kalau teman-teman ada lihat ya terima kasih kalau sudah ada. Tapi kalau sudah ada kenapa nggak berfungsi, itu aja. Jadi sebagai salah satu pelaku pariwisata dan juga pengamat pariwisata, apakah
Bapak apa tadi Bapak? Hari Bos tidak butar. Apakah Bapak siap untuk mendukung apa ini ketika Dinas Pariwisata melakukan pelatihan-pelatihan ataupun apa mengerahkan atau menunjuk beberapa penduduk dari masyarakat Bapak juga, karena di sini kan termasuk juga salah satu tujuan wisata Pak. Ya, saya pikir sih semua masyarakat harus siap, bukan saya saja, ya, tapi semua masyarakat harus siap mendukung ini, karena ini adalah menjadi sebuah lahan kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Samosir. Kita sadari atau tidak, pariwisata itu membawa dampak positif dari sisi ekonomi bagi masyarakat Samosir. Jadi kita harus siap semua, bukan saya, ya semua kita harus siap. Karena saya lihat Pak sekarang ini banyak pantai-pantai yang dibuka di Kabupaten Samosir. Nah ini kan sebetulnya seperti kita lihat di luar itu kan ada dia yang mengawasi ketika tamunya bermain di wahana air itu. Tidak ada instrukturnya ataupun guide-nya, pemandunya. Kira-kira menurut pendapat Bapak perlu nggak dia dilaksanakan di Kabupaten Samosir ini? Sangat perlu. Karena kalau ada safeguard, ada tim penyelamat dilihat wisatawan itu, mereka lebih percaya diri. Itu akan lebih percaya diri mereka, dan itu akan mereka sampaikan kemana-mana. Gitu, bahwa di Samosir itu kita berenang di danau, kita berenang di kolam renang hotel, ada tim SAR-nya. Gitu. Jadi mereka merasa nyaman dengan itu. Ini juga menjadi berita positif untuk pengembangan pariwisata di Samosir, khususnya yang mempergunakan wahana air. Juga jadi mendukung juga ke ekonomi kreatifnya Pak ya, bagi para nanti ya pelaku-pelaku pariwisata juga, untuk yang khususnya yang mau berusaha di wahana air seperti speedboat ataupun banana boat Pak ya. Ya, itu sudah pasti. Ya, itu sudah pasti. Kalau wisatawan, kita pribadi kalau kita lihat pengamanannya ketat, ya kita juga kan merasa yakin, gitu, merasa terlindungi gitu. Jadi wisatawan ini kita harus buat merasa yakin dan merasa terlindungi mempergunakan wahana air yang ada di Danau Toba Kabupaten Samosir ini khususnya. Jadi harapan Bapak kepada Dinas Pariwisata dan pengusaha-pengusaha hotel dan pengusaha-pengusaha yang ada di sekitaran pantai apa Pak? Harapan saya sih, mari kita bersama-sama memikirkan, melakukan faktor keselamatan itu bagi semua wisatawan yang datang. Ini harus kita sama-sama semua. Jadi nggak bisa masyarakat aja, nggak bisa pengusaha hotel aja, nggak bisa dinas pariwisata aja. Ini dibutuhkan sinergisitas ya, kebersamaan semua. Mari kita adakan pertemuan, kita rombuk, kita omong apa yang harus kita lakukan. Itu yang paling utama saya pikir. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Yuk, sama-sama.